Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ta'zim wa ikraman terutama sekali kepada Abi Imam Besar Masjid Islamic Center Kota Luxmawe dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan waktu barang 25 menit ke depan. Insyaallah semoga apa yang saya sampaikan nanti sebagai mu'idhah menjadi bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini sembari kita meniatkan iktikaf. Adapun kajian kita dan tema kita pada hari ini maksiat di negeri syariah. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang maksiat, mungkinkah terjadi kemaksiatan di negeri syariah yang notabene negeri ini penuh dengan penerapan ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu tasawuf dan ilmu hikmah? Ketika kita menjawab tidak akan pernah terjadi karena negeri kita sebagai negeri syariah, maka mengapa terjadi? Mengapa terjadi kemaksiatan merajalela di negeri syariah, khususnya di negeri Aceh yang kita cintai? Kita mengatakan Aceh sebagai serambi Mekah. Kita mengatakan Aceh sebagai kenebah para wali. Dan kita mengatakan Aceh adalah nanggro para ulama dan para syuhada. Tetapi hari ini kita melihat di negeri syariah bermacam-macam maksiat yang kita lihat di depan mata kita. Di antaranya kemaksiatan yang merajalela pergaulan bebas. Ketika terjadinya pergaulan bebas, perzinaan di mana-mana. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara dengan pergaulan bebas, maka lahirlah kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu diakibatkan nakalnya orang tua. Hari ini sangat marak dengan begal. Yang mungkin terjadi di Nanggro Aceh ataupun di Nanggro yang bersyariah. Tetapi orangnya meresahkan gedanya begal di mana-mana. Mungkin terjadi dengku-dengku sekalian yang broken gedanya dengo hidih di Nanggro ken di Nanggro Aceh, di Nanggro luar ataupun di daerah-daerah luar. Orangnya yang sangat miris ketika kita membaca media, katanya yang media sosial yang menjadi anak begal itu adalah anak Aceh sendiri yang kental dengan Nanggro yang bersyariah. Nyopu sebab pokon terjadi yang demikian. Orangnya kameria teli kitanya tajak bak jalan, takut-takut ada segerombolan anak yang umurnya masih di bawah ataupun anak muda yang tanggung usia, mereka berani membunuh ataupun membegal orang-orang yang memang tidak bersalah. Apa tujuan mereka? Kemudian wadadang yang lain, siapa yang bermain di belakang itu? Pasti ada orang yang membackupnya. Ya mungkin
Han behe anak mit menyahana orang backup dengku. Han behe orang pubut maksiat ketika menyahana orang yang membackup di belakang. Pekon nanggronyo adalah merupakan nanggro yang bersyariah. Yo jamaah yang dirahmati Allah. Ya, yang pertama. Yang kedua, mengapa terjadi perzinaan di mana-mana? Orangnya anak darah genayo. Kemudian anak-anak muda kita hidup mereka dalam pergaulan bebas. Nenging malam orangnya BJU dapega di depan Islamic Center. Lahirnya yang namanya kafe-kafe mini. Berkumpulnya muda-mudi di sana. Sampai jam berapa? Sampai jam 1 malam, bahkan sampai jam 2 malam. Itu anak siapa? Anak yang hidup di negeri yang bersyariah. Anak gedayo dengku. Kemudian menyatakan yang persen perzinaan, baik zina mata dan lain-lain, cukup rayu persen jamaah yang dirahmati Allah sampai ke 80%. Nya padahal mereka hidup di negeri syariah. Diakibatkan apa? Kita akan menjawab disebabkan apa nanti. Kemudian korupsi merajalela di mana-mana. Orangnya jamaah yang dirahmati Allah menghilangkan ataupun menghina harta orang lain ataupun menghilangkan harta orang lain. Oke, contoh apakah orangnya sedang terjadi sebentar lagi tanggal 14 pemilu. Tapi uronyo dengku sebahagian oknum, entah siapa kita tidak tahu, berani merusakkan baliho orang lain. Baliho orang lain itu adalah merupakan harta gopnya. Ngan puai pabih ipegat spanduk, ngan peng dengku. Ipegat spanduk, kemudian ipegat bahasa-bahasa tempat, bedah gedanyo kita merusak punya orang lain. Itu adalah merupakan kejahatan juga jamaah yang dirahmati Allah. Jadi menyetaneng di nanggro bersyariah sangat lengkaplah sudah kejahatan. Sangat lengkap kejahatan. Pembunuhan di mana-mana. Kemudian korupsi merajalela. Tidak bisa menghargai orang lain, orangnya cukup leka dalam kehidupan kedayo. Apalagi ledatat permasalahan yang sangat sudah lengkap di negeri yang bersyariah yang memang mungkin akan terjadi. Disebabkan apa? Nyo yang perlu kita jawab. Disebabkan 2 faktor terjadinya kemaksiatan di negeri syariah. 2 faktor, 2 penyebab anak-anakku sekalian. 2 penyebab. Yang pertama yang mana? Penyebab yang pertama terjadi kemaksiatan di negeri syariah yang begitu sangat lengkap. Para penduduk negeri ini berkekalan meninggalkan salat 5 waktu. Menye aso nanggro hanai semayang, nyo maksiat akan merajalela walaupun di nanggro syariah. Aqimus salah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu bisa menegahkan keburukan dan kemungkaran. Nyokuhnyo penyebab maksiat merajalela di nanggro syariah. Urang-uranyo hanali kepikir untuk semayang. Anak-anak gedanya uranyo hana rasa memiliki tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab kemaksiatan. Kemudian dalam hadis Nabi kepegah, sesungguhnya salat itu adalah merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia telah mendirikan akan agama Allah. Wa man tarakaha, siapa saja yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia itulah termasuk orang-orang
yang menghancurkan agama Allah dan menghancurkan persatuan dan kesatuan dan peradaban Islam. Urangnya tanging sola urang pegang agama Allah, sola urang pegang persatuan, ngan urang perlah persatuan dan urang perlah agama Allah. Kita bisa menjawab, sedikit orang yang sayang terhadap agama, sedikit orang yang sayang terhadap persatuan dan kesatuan, dan sedikit orang yang mengharap akan namanya keutuhan dan nanggronyo begot. Tha dengku urang jaga agama, urang tim temayang dengku. Tha dengku yang tim jaga bangsa, urang tim temayang. Anak-anakku sekalian, ketika kita telah sembah sujud kepada Allah, disitulah mereka-mereka orang yang hebat. Kita beranjak dalam satu cerita ataupun dalam satu riwayat di dalam kitab Syarus Salikin. Ketika Nabi Allah Musa perintah Allah untuk berangkat kepada suatu negeri. Untuk apa? Untuk menyebarkan akan agama Allah, agama tauhid. Bakwate Nabi Allah Musa berangkat bak sabuh nanggro, beliau melihat satu negeri yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Dalam nanggronya mereka hidup dalam keadaan damai. Kemudian nanggro dalam keadaan penghijauan luar biasa. Buah-buahan yang begitu ranum, air sungai begitu jernih dalam keadaan mengalir. Artinya hidup tidak pernah dalam berkelompok, tapi hidup dalam berjamaah. Nabi Allah Musa merasa senang melihat negeri tersebut. Wategeng yang nangronyan galak ke. Nabi Allah Musa berkeinginan ingin tinggal beberapa hari di negeri itu. Tapi Allah menegurnya, Musa, kau tidak kuperintahkan untuk tinggal di sini, tapi kau berangkat untuk menyebarkan akan agama Allah, agamaku, agama tauhid di sana. Berangkatlah Nabi Allah Musa. Tapi dalam hati Nabi Allah Musa, lun akan lungwo retno lung nanging nanggronyo. Setahun beliau di sana, selesai misinya, perintah Allah, beliau kembali tidak mengambil jalan yang lain. Gewarat zat anak lun mandung. Wate gewarat zat ketika memasuki gerbang negeri yang baldatun taibatu warabul ghafur, genginglah nanggronyo 100% berubah dari setahun yang lalu. Lam nanggro kahudit berkelompok, kalage nanggro jahiliyah. Kemudian lam nanggro kagadah persatuan dan kesatuan. Dalam nanggro kagersang, penghijauan tidak ada lagi. Buah-buahan yang dulu begitu ranum, uronyo hanali, pulau. Kemudian terjadi kemaksiatan di mana-mana. Padahal setahun yang lalu negeri itu begitu makmur dan begitu indah. Kemudian Nabi Allah Musa, karena secara manusiawi beliau bertanya kepada Allah, Ya Rabb, apa yang terjadi di negeri ini? Padahal dulu negeri ini begitu indah. Apa jawab Allah? Musa, setahun yang lalu engkau berangkat meninggalkan negeri yang sangat indah ini. Di belakangmu ada seorang pemuda berhenti sejenak dan istirahat di negeri ini. Kemudian dia mengambil air sungai untuk membasuh wajahnya. Ijo iya irah muka nyan tagai tugas anak muda ipiyuh fi'at lam nanggronya. Kemudian pemuda tersebut berangkat bersamamu wahai Musa. Setelah setahun berlalu, inilah kejadiannya. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya lagi kepada Allah, gerangan apa dan kesalahan apa anak muda tersebut dikaitkan bisa terjadi negeri ini gersang? Dijawab oleh Allah, Musa, pemuda tersebut adalah si tarik salat, orang yang meninggalkan salat. Ya, nengin? Orang yang bukan penduduk negeri itu, dia sebagai musafir singgah di negeri itu, tetapi hilangnya keberkahan, hilangnya kenikmatan yang di negeri tersebut diakibatkan seorang pemuda yang singgah sejenak di negeri tersebut, padahal dia
orang yang meninggalkan salat. Menjadi suatu pertanyaan, bagaimanakah penduduk negeri ini ataupun aso kota Luk Semawe yang selalu meninggalkan salat 5 waktu? Mungkinkah negeri ini akan baik? Mungkinkah Nanggro Aceh yang bersyariat Islam akan kokoh ketika aso Nanggro tinggal semayang? Tengku jamaah yang dirahmati Allah, salat itu adalah merupakan komunikasi kita dengan Allah. Kemudian salat itu gejok oleh Rasulullah melalui Allah, tidak ada perantaraan pada malam 27 Rajab. Gejok malam 27 Rajab sebagai kado yang terindah diserahkan kepada umatnya Nabi Muhammad dan uronyo sebagai rutinitas bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Maka Nanggro yang bersyariah merajalelanya maksiat. Poin yang pertama, aso Nanggro hanai semayang. Mana mungkin Allah sayang dan mendengar kita ketika panggilan suara adzan tidak pernah kita indahkan. Anak lon Bandung, na perle bersehat, perle kan? Na perle katanya bermudah rezeki, perle. Ketika kita salat tepat pada waktu, Allah berikan kesehatan dan Allah mudahkan rezeki. Satu, hikmahnya. Ketika kita salat pada pertengahan waktu, Allah cabut keberkahan rezekinya. Ketika kita salat di akhir waktu, Allah akan cabut keberkahan umur dan kesehatan badan kita. Ketika kita salat di di luar waktu, Allah akan mengazab kita dengan 15 azab. Tanyo tak sembahyang di luar wadai, nyan ge azab li Allah 15 azab, 15 boh siksa, 5 di dunia, dan seterusnya di barzah, di yaumil akhirah, dan hidih di yaumil mahsyar. 15 boh azab sembahyang iluang wadai, na tak sembahyang tapi luar wadai 15 boh azab. Fawailul lil musallin, neraka wailun Allah berikan bagi orang yang salat. Salat yang macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang salat dalam keadaan lalai. Kiban makna dalam keadaan lalai? Makna dalam keadaan lalai, ibadah tidak memiliki pengetahuan ilmu agama. Ibadah dan salat di luar waktunya. Nya gebi Nanggro gebi neraka wailun. Menya dalam sabah tafsir gebegah geken wailun. Wailun nyan sabah guci. Yang guci nyan punggung jih raya dan abah jih ubud. Kemudian pat gepeduk wailun nyan denggu. Wailunnya lang punggung neraka jahanam. Kemudian api neraka di atas. Lang punggung neraka jahanam wailun. Dan gejak urang-urang yang sembahyang hana ilmu, gejak urang sembahyang yang yang memudahkan dan melambat-lambatkan salat, artinya di luar waktu, geculok lam wailunyan, lam gucinyan geculok. Wate geculok lam guci, gepuh dep apui li Allah, dan urang yang tinggal semayang lam punggung Nanggro neraka jahanam, lam punggung neraka jahanam. Ini akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kejahatan yang terbesar mengakibatkan orang lain ketika kita meninggalkan salat 5 waktu. Maka negeri yang baik, rumah yang baik, di dalam rumah itu berkekalan dalam salat. Lebih-lebih salat selalu dalam berjamaah. Itu poin yang pertama. Kemudian kita berangkat dalam satu kisah lagi. Dialoglah antara Nabi Allah Sulaiman dengan binatang. Gekun, bak kameng, bak apa? Bak kucing. Kucing, dengan apa kau mensyukuri nikmat Allah? Idhud limi, alhamdulillah. Aku diciptakan sebagai kucing dan tidak diciptakan sebagai babi. Mi, hanagala aja kebui. Kejak bak bui. Bi, dengan apa kau mensyukuri nikmat Allah? Idhud lebui, alhamdulillah. Aku diciptakan sebagai babi
dan tidak diciptakan sebagai anjing. Pejabat jing, dengan apa kau mensyukuri nikmat Allah? Idhut lihat alhamdulillah, aku diciptakan sebagai anjing dan tidak diciptakan akan orang-orang yang meninggalkan salat. Perbedaannya, baik mana anjing dengan orang yang meninggalkan salat? Baik mana nak? Anjing kan? Karena anjing tersebut tidak akan menghilangkan nikmat dan kasih sayang Allah lam nanggronyo. Azhe di kota lu temunya sertuh boh, han gadah nikmat Allah. Orang yang meninggalkan salat, hidra mentang urun tinggal semayang, nyo nanggronyo maksiat merajalela di mana-mana, walaupun nanggro Islam yang bersyariah, khususnya nanggro Aceh Darussalam. Maka syariah cuma tertulis di atas kertas, pelaksanaan itu tidak ada. Nyo jamaah yang dirahmati Allah. Itu poin yang pertama. Adapun poin yang kedua tak bisa kita bahas lagi karena waktu yang memisahkan kita, cuman sebagai secara real mandang. Yang kedua, para penduduk negeri ini meninggalkan majelis ilmu agama ataupun meninggalkan ilmu agama. Hana buat li lam nanggro dengku. Kajian-kajian agama hang getim dengar li kamari bosan. Buat hana li, maka pendidikan yang tepat hari ini untuk membentuk karakter yang baik adalah pesantren dan dayah-dayah. Ketika kalian hidup di alam bebas, akan lahirnya pengaruh dan menjadi anak-anak begal. Anak lon Bandung, wate jirumpok calon-calon begal itu anak dayah. Sebahagian dengku. Na iya buat tapi merumpok karena pengaruh. Maka pendidikan yang tepat untuk anak-anak kita, mereka harus mondok. Ketika kita lepas daripada pesantren, kalewat sekolah tingkat SMA, insya Allah mereka telah sehat kembali. Enohat anak mid SMP dan SMA yang cukup gawat-gawat dalam ruang berpikir mereka. Jadilah orang tua yang hebat sebagai pendidik untuk anak-anak dan jangan pernah menghardik mereka. Jadikan mereka sebagai teman buat kita, karena mereka adalah merupakan jariah kita ketika kita berada di alam barzah. Maka tiga itu menyahana ilmu agama nanggro han syariah walaupun hudib dalam syariah. Nyo jamaah dirahmati Allah. Jadi be pegah-pegah dro tahayu, be pegah dro raciah dong hebat, puta yang hebat. Lam nanggro hudib kelompok engko. Lam nanggro hudib yang namanya perti dengku, ken jamaah yang tak hudib. Hayu nanggro Arab watelih lahi Nabi Muhammad, geboh peradaban jahiliyah, bentuk kelompok-kelompoknya dikikiskan oleh Rasulullah, dan Rasul memperkuat Islam itu dengan hidup dalam berjamaah. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir pada uro yang berbahagianya. Sebagai kesimpulan, maksiat merajalela di negeri syariah diakibatkan dua penyebabnya. Yang pertama, penduduk negeri ini berkekalan meninggalkan salat 5 waktu. Yang kedua, orang tidak mau lagi cinta terhadap majelis ilmu agama dan tidak mau belajar pengetahuan ilmu agama. Yang sibuk mereka dengan pengetahuan ilmu ukhrawi, ilmu duniawi, tetapi lupa akan siapa yang menciptakannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.